Malam itu, Jakarta terasa berbeda. Awan gelap menggantung berat di langit. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk, seolah menandakan bahwa ada sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Jembatan tua itu berdiri bisu, berlumut, berderit pelan diterpa angin. Tak ada kendaraan lewat, tak ada suara manusia, hanya nyanyian jangkrik dan ombak yang menghantam perlahan ke bawah jembatan. Di sudut jembatan, seorang pemuda bernama Raka berdiri. Usianya sekitar 25 tahun, berjaket hitam, membawa kamera kecil dan tripod murahan. Matanya waspada, tapi di balik sorotnya, terselip rasa penasaran yang sulit dijelaskan. "Gila sih kalau ini beneran muncul," bisiknya pelan, sambil menyeka keringat dingin dari pelipisnya. Ia menyalakan kamera, mengarahkannya ke ujung jembatan Ancol. Kameranya mulai merekam, red light menyala, dan sejak saat itu, sesuatu mulai terasa salah. Angin mendadak berhenti, suara jangkrik pun lenyap. Raka menatap sekeliling, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa tidak sendirian. Raka mulai merekam, tripod sudah berdiri kokoh. Kamera diarahkan ke sisi paling gelap jembatan, tempat yang dikenal masyarakat sebagai titik kemunculan si manis. Tiba-tiba, lampu jalan di ujung jembatan berkedip pelan. Sekali, dua kali, lalu padam. Raka terdiam, tangannya menggenggam jaket erat. Suara napasnya mulai tak beraturan. "Oke, tenang, Ra, cuma masalah listrik aja," gumamnya, berusaha mengusir ketakutan yang mulai merayap. Tapi angin mulai berubah, semakin dingin, dan menusuk tulang. Daun-daun kering dari pohon sekitar berputar di udara, menari tanpa arah, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu sedang mendekat. Tiba-tiba dari balik bayangan, terdengar suara langkah, pelan, lambat, teratur. Cek, cek, cek. Suara itu tidak berasal dari Raka. Dia yakin. "Halo, ada orang?" teriaknya. Namun suaranya terdengar kecil, tenggelam di antara desir angin. Tak ada jawaban, namun suara langkah itu masih terdengar. Langkah itu terus terdengar, mendekat, perlahan, dan tak terlihat dari mana arahnya. Raka mulai panik. Ia meraih kamera dan menyorotkan lampu kecil dari ponselnya ke sekitar. Cahaya menari di antara kabut tipis, menyapu jalanan jembatan yang mulai terasa terlalu sepi. "Siapapun lo, gua rekam, ya, jangan ngagetin," teriaknya dengan suara gemetar. Tapi, tak ada yang menjawab. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali padanya. Ia melangkah mundur, matanya tak berkedip, terus mengarah ke ujung jembatan. Dan saat ia mengangkat kamera, lensanya menangkap sesuatu. Bayangan putih melintas cepat di sisi kanan jembatan, terlalu cepat untuk dilihat langsung, tapi cukup jelas terekam dalam video. "Apa itu barusan?" Raka berbisik. Suara hatinya nyaris pecah. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi leher. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Dia tidak sendiri di jembatan ini. Raka melihat rekaman di kameranya. Jelas, ada bayangan putih yang melintas, tapi tidak ada orang di sana, tidak ada langkah, tidak ada suara, hanya keheningan yang makin mencekik. "Gila, ini nyata," gumamnya. Suara bergetar menahan rasa takut yang makin menggila. Ia mencoba menenangkan diri, tarik napas, buang napas, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Langkahnya tertahan, ketika sebuah suara lirih terdengar dari balik kabut. "Kau, lihat aku?" Suaranya pelan, tapi sangat jelas, lembut, tapi dingin. Seperti suara dari dalam mimpi buruk. Raka langsung menoleh ke arah suara itu. Tak ada siapapun, tapi udara di sekitarnya terasa berat, sulit bernapas. Tiba-tiba, lampu kamera mati, gelap, total. Dan saat itu, dari balik kabut putih, sesuatu muncul. Dari balik kabut itu, sosoknya kini jelas terlihat. Seorang wanita muda, bergaun putih panjang, rambut hitam terurai, menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri diam, di tengah jembatan, hanya beberapa meter dari tempat Raka berdiri. Wajahnya pucat, mata hitam legam, menatap tajam tanpa ekspresi. Raka mundur perlahan, kakinya gemetar, jantungnya seperti mau meledak. Siapa lo?" bisiknya lirih, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Wanita itu tidak menjawab,
tapi kepalanya miring sedikit ke kiri, dan senyum samar muncul di wajahnya, senyuman yang tak membawa kedamaian, tapi mengirimkan teror ke tulang belakang. Angin mendadak berhembus kencang, kabut berputar liar, daun-daun kering beterbangan seperti badai mini. "Tolong, jangan dekati aku," Raka memohon, namun langkah wanita itu mulai mendekat, perlahan, tanpa suara, seolah melayang di atas jembatan. Langkah demi langkah, wanita itu mendekat. Gaunnya tak menyentuh tanah. Ia melayang, halus, seperti kabut yang menyatu dengan malam. Wajah Raka kini pucat, matanya tak berkedip, napasnya tercekat. "Apa yang kau mau?" tanyanya gemetar, sambil mundur 1 langkah, 2 langkah, hingga punggungnya menyentuh tiang jembatan. Wanita itu berhenti, hanya beberapa meter di depan. Ia menunduk pelan, lalu mengangkat wajahnya. 2 mata hitam pekat kini jelas terlihat, dingin, tak bernyawa, namun penuh luka. "Kau melihatku?" jawabnya pelan. Suara itu seperti bisikan angin yang merobek udara. "Kau harus dengar cerita yang mereka kubur bersamaku." Raka gemetar, mulutnya kering, tapi ia merasa wanita ini tidak sekadar ingin menakutinya. Ia seperti meminta tolong. Tapi sebelum Raka sempat bicara, mata wanita itu berubah dari kosong menjadi merah, dan angin di sekeliling mereka mendadak berhenti. Tiba-tiba, semua jadi hening, angin tak bergerak, kabut membeku, waktu seperti berhenti. Mata wanita itu yang kini merah menyala, menatap langsung ke mata Raka, dan dalam sekejap, Raka melihat sesuatu, bukan dengan mata, tapi dengan pikirannya. Kilasan masa lalu, cepat, tapi tajam. Seorang gadis, berjalan sendirian di malam hari, di jembatan yang sama. Wajahnya mirip wanita yang kini berdiri di depannya. "Namaku, Sari, aku hanya ingin bekerja." Tapi malam itu, mereka, suaranya lirih, terdengar dalam kepala Raka. Seiring gambaran mengerikan muncul, beberapa pria mengejarnya, tawa, tangisan, permohonan, lalu, gelap. Sari ditinggalkan di tepi jembatan, terluka, sendirian, dan perlahan, nyawanya diambil oleh malam. Raka terjatuh ke lutut, napasnya berat, keringat dingin membanjiri lehernya. Visi itu terasa terlalu nyata, terlalu kejam. Ia menatap wanita itu, Sari, bukan lagi sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang disakiti, dihianati, dan dilupakan. "Kenapa kau tunjukkan semua itu padaku?" bisik Raka, nyaris putus suara. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka, mata merahnya perlahan memudar, kembali hitam, dan di balik hitam itu, ada air mata, tangis, tapi tak bersuara, karena suara itu telah direnggut malam mereka meninggalkannya. "Kau satu-satunya yang bisa melihat. Tolong, kabarkan, siapa aku sebenarnya." Sari menunduk, tangannya yang dingin perlahan menunjuk ke bawah jembatan. "Di sana, mereka buang aku ke sana." Raka mengikuti arah tangannya. Gelap, laut hitam, tak terlihat apapun. Tapi entah kenapa, hatinya tahu, tubuh itu masih ada. Raka berdiri perlahan, napasnya belum stabil, matanya terus menatap ke arah gelap, yang tadi ditunjuk oleh Sari, bawah jembatan, tempat di mana tubuhnya dibuang. Seolah tak berarti apapun. "Kau mau aku menemukan jasadmu?" Sari menatapnya, tak ada kata-kata, tapi dari sorot matanya, Raka tahu, itu adalah permohonan, sebuah permintaan dari jiwa, yang terjebak di antara 2 dunia. "Kalau aku temukan, apa kau bisa pergi?" Sari menunduk, lalu perlahan mengangguk. "Aku tak ingin menakut-nakuti, aku hanya ingin pulang." Kalimat itu begitu sederhana, tapi menghantam hati Raka, seperti ribuan jarum dingin. Malam itu, bukan lagi tentang uji nyali, bukan tentang konten kamera. Malam itu, tentang janji. Janji untuk membantu seseorang, yang dunia lupakan, tapi arwahnya masih menunggu. Raka berdiri di tepi jembatan, tangannya menggenggam besi pengaman yang berkarat. Air laut di bawahnya, hitam, dalam, dan dingin. Ia menyalakan senter ponsel. Cahayanya menembus celah papan jembatan, menyentuh air yang tak terlihat dasarnya. "Kalau tubuhmu masih di sana, aku janji, aku bakal cari." Suara Raka gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar. Ia kini terikat janji dengan arwah,
Ia menoleh kembali ke tempat Sari berdiri tadi. Tapi, Sari sudah tak ada, hilang, menghilang dalam kabut yang perlahan menipis. Namun rasa dingin itu masih ada, dan satu bisikan lembut mengalun pelan di telinganya. "Terima kasih." Raka terdiam, matanya mulai basah. Bagaimana bisa seseorang yang tak dikenalnya bisa membuatnya merasa sangat bertanggung jawab? Ia tahu, ini baru awal. Besok, ia akan kembali dengan alat selam, dengan keberanian yang ia belum yakin benar-benar punya. Malam itu, Raka pulang, bukan sebagai anak muda yang cari konten, tapi sebagai penyambung pesan dari arwah yang ditinggalkan. Pagi harinya, matahari Jakarta belum terlalu tinggi, tapi jembatan itu masih terasa dingin. Raka datang kembali, kali ini tak sendiri. Ia membawa alat selam sederhana, lampu tahan air, dan satu tekad: menemukan jasad Sari. Warga sekitar melihatnya dengan heran, tapi tak ada yang berani mendekat. Beberapa hanya bergumam pelan, "Ngapain tuh anak pagi-pagi nyemplung ke situ? Di bawah itu angker, bro." Tapi Raka tak peduli. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Di tepi jembatan, ia menatap air tenang yang menyembunyikan begitu banyak rahasia. "Sari, kalau kau memang masih di sini, aku datang." Tanpa pikir panjang, Raka melompat. Airnya dingin, pekat, dan begitu masuk ke kedalaman, cahaya langsung terasa tak berguna. Ia menyelam perlahan, mata mencari di antara reruntuhan di dasar. Tiba-tiba, seberkas kain putih tersangkut di antara bebatuan. Raka mendekat. Jantungnya berdetak makin keras. Itu bukan hanya kain, di baliknya terlihat tulang. Air mulai bergelombang. Raka muncul ke permukaan. Napasnya terengah. Di tangannya, sepotong kain putih yang basah, kusam, dan penuh lumpur tersangkut di kain itu. Tulang lengan manusia. Warga sekitar mulai berkerumun. Beberapa menjerit pelan, sebagian mundur sambil menutup mulut. Itu beneran mayat." "Astagfirullah." Seorang ibu tua mendekat. Matanya menatap lekat ke arah kain itu. Lalu, air matanya jatuh. "Itu baju anak yang hilang dulu, Sari." Dunia seakan terdiam. Raka mematung. Ia tak mengenal ibu itu. Tapi tatapan sang ibu mengatakan semuanya. Ia adalah ibu kandung Sari, yang dulu lapor polisi, tapi tak pernah dapat kabar. Seketika, tubuh Raka gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar, ia telah menemukan kembali anaknya. Dari kejauhan, di atas jembatan, sesosok wanita berdiri. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh. Wajahnya kini tak lagi penuh luka. Sari tersenyum, lalu perlahan berbalik dan menghilang ke balik kabut. "Terima kasih, aku bisa pulang sekarang." Beberapa hari berlalu, jenazah Sari akhirnya dikuburkan secara layak. Tangis dan doa mengiringi kepergiannya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Ibu Sari datang ke rumah Raka. Mata tuanya penuh tanya, dan luka lama yang belum sembuh. "Nak, kau bilang kau melihat Sari." Raka mengangguk pelan. "Dia minta ditemukan. Dia minta pulang." Perempuan tua itu menangis pelan, diam, dan menggenggam tangan Raka erat. "Terima kasih. Tuhan kirim kamu untuk bantu aku." Namun saat Raka hendak pamit, sang ibu berbisik lirih, "Tapi kamu belum tahu, kenapa dia bisa mati?" Raka terdiam, degup jantungnya menggila. "Maksud ibu?" Sang ibu membuka lemari kecil, mengambil sebuah foto lama, gambar Sari. Wajah muda, ceria, penuh harapan. Tapi di balik foto itu, ada sebuah surat, tulisan tangan, penuh emosi dan ketakutan. "Kalau aku tidak pulang malam ini, berarti mereka berhasil membungkamku." Raka duduk terpaku, tangannya gemetar, memegang surat Sari yang lusuh dan sobek di sudutnya. "Mereka akan bunuh aku, karena aku tahu rahasia mereka." Kata-kata itu menggema di kepalanya. Siapa mereka? Dan rahasia apa yang dimaksud Sari? Ibu Sari menunduk. Dengan suara pelan, ia berkata, "Sari dulu kerja bantu-bantu di sebuah villa mewah dekat Ancol. Tapi suatu malam, dia pulang ketakutan. Katanya, dia lihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat." Raka menelan ludah. "Apa yang dia lihat, Bu?" Sang ibu menatap Raka, mata tuanya basah tapi tajam. "Orang-orang berjas, yang membawa wanita-wanita muda, dan satu dari mereka, tidak pernah keluar lagi." Detak jantung Raka memburu.
Ia mulai menyusun potongan-potongan fakta. Sari bukan mati karena kecelakaan. Dia dibungkam. Ia bangkit. Saya harus tahu villa mana itu, Bu. Sang ibu mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke arah sebuah jalan tua di peta. Villa itu sudah lama kosong, tapi dulu milik orang penting. Malam itu, Raka berdiri di depan villa tua yang gelap dan berlumut. Pintu kayunya nyaris roboh, jendela pecah, dinding penuh lumut dan coretan samar, seperti bekas teriakan yang tak pernah terdengar. Ia menghela napas panjang. Sari, aku datang. Langkahnya menyusuri lorong, lantai berderit, udara dingin menusuk kulit. Di salah satu ruangan, ia menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Pintu besi tua berkarat, terkunci, namun seperti digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Pintu itu terbuka perlahan sendiri. Raka menyalakan senter. Tangga curam mengarah ke lorong sempit. Di dindingnya, terpampang foto-foto wanita muda. Semuanya hilang. Dan di ujung lorong, sebuah cermin besar. Tapi, bayangan Raka tidak muncul. Yang muncul adalah Sari. Wajahnya tenang, bajunya putih bersih. Ia menatap Raka, lalu berkata dengan lembut, "Terima kasih, karena kau berani mencari kebenaran." Cermin itu pecah, seperti membebaskan jiwa-jiwa yang terkurung. Raungan angin memenuhi lorong, suara tangis dan bisikan tumpah ruah. Sari perlahan menghilang dalam cahaya. Keesokan harinya, villa itu terbakar habis. Polisi menemukan tulang belulang di ruang bawah tanah. Kasus lama dibuka kembali. Media heboh, dan nama Sari akhirnya diakui dunia. Ia bukan hanya hantu jembatan Ancol, tapi saksi yang mati untuk kebenaran.